warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berdiskusi pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, dan insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Astin Hastuti selaku moderator sekaligus pemateri 1 dari kelompok 1 akan membahas tentang pendidikan dalam perspektif hadis. Langsung kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pendidikan. Apa sih pengertian pendidikan itu? Nah, menurut Dewantara, pendidikan adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada seorang peserta didik agar tercapainya perkembangan maksimal yang positif. Lalu merujuk pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang mendefinisikan pendidikan Islam, yaitu usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Lalu bagaimana sih kalau dalam perspektif Islamnya? Nah, dalam perspektif Islamnya, pendidikan dimaksudkan untuk manusia-manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dapat melaksanakan kewajibannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Terus para ahli banyak sekali mendefinisikan tentang apa sih pendidikan Islami itu, ya kan? Salah satunya adalah Abu Dinata yang mendefinisikan pendidikan sebagai proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam. Untuk apa? Untuk mencapai derajat yang tinggi sehingga mampu melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini dan mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, itu adalah definisi tentang pendidikan serta pendidikan Islam. Setelah kita tahu, kita bisa menyimpulkan bahwa tegasnya proses pendidikan itu yaitu proses pembentukan individu. Proses pembentukan individu untuk mengembangkan apa? Fitrah keagamaannya yang secara konseptual dipahami, dianalisis, serta dikembangkan dari ajaran Al-Quran dan hadis pastinya. Lalu lanjut kepada konsep pendidikan Islam, perspektif hadis. Dasar pendidikan Islam itu ada 2, Al-Quran dan hadis. Hadis itu sebagai pelengkap ya. Karena apa? Karena hadis itu menjelaskan tentang Al-Quran. Nah, di sini selain Al-Quran itu kan ada hadis yang mencerminkan prinsip manifestasi wahyu dalam segala perbuatan, perkataan, takrir, serta sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu Rasulullah itu patut dijadikan teladan bagi kita umatnya. Karena apa? Karena di dalam perilaku Rasulullah, takrir, perbuatan, perkataan itu ada pendidikan di dalamnya. Jadi patut kita teladani. Lalu pendidikan Islam sendiri berarti proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam seperti dari Al-Quran dan hadis. Nah, hadis itu kan dibawa oleh Nabi Muhammad ya. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, terus ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu bisa kita tauladani, bisa kita contohkan ya kan, bisa kita amalkan. Terus dalam pendidikan Islam sekurang-kurangnya itu ada 4 konsep yang bisa kita ambil, kita pelajari, yaitu tarbiyah, taklim, takdib, dan juga tadris. Itulah 4 konsep dalam pendidikan Islam. Baik, untuk 4 konsep itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Nela Curyatin. Dan saya rasa cukup sampai di sini. Mohon maaf bila banyak kekurangan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu Mbak Astin tentang pengertian pendidikan Islam dan konsep pendidikan Islam perspektif hadis. Di sini saya akan menjelaskan materi dari apa saja konsep pendidikan Islam perspektif hadis yang ada pada PPT. Yang pertama itu adalah konsep pendidikan Islam tarbiyah, yaitu suatu usaha untuk menumbuh dan mengembangkan sesuatu setahap demi setahap hingga mencapai kesempurnaan. Dari istilah tarbiyah sendiri memiliki 3 pengertian. Yang pertama, suatu usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan apa yang ada pada diri peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Pengertian yang kedua itu adalah suatu usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik, baik secara fisik, sosial, maupun spiritual. Dan yang terakhir itu adalah suatu usaha untuk memelihara, merawat, mengasuh, dan memperbaiki serta mengatur kehidupan peserta didik agar dapat survive atau bertahan lebih baik dalam kehidupannya. Kata tarbiyah ini lebih mengacu kepada pengertian bimbingan, pemeliharaan, arahan, penjagaan, dan pembentukan kepribadian. Istilah ini juga menunjukkan arti yang lebih luas dibandingkan dengan konsep pendidikan Islam lainnya. Dan benar, istilah tarbiyah ini lebih sering dipakai dan berkembang secara umum di dunia Arab dan Islam pada umumnya. Salah satu bentuk penggunaannya dapat kita lihat dari penamaan fakultas pendidikan dengan Kulliyatut Tarbiyah, atau di Indonesia disebut dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Konsep pendidikan Islam perspektif hadis yang kedua itu adalah ta'lim, yang artinya pengajaran, yang sifatnya itu pemberian pengetahuan, pengertian, dan keterampilan. Menurut Mahmud Yunus, mengartikan ta'lim dengan secara sempit yaitu hal yang berkaitan dengan melatih atau mengajar. Sedangkan menurut Muhammad Rashid Ridho, ta'lim adalah suatu proses transmisi ilmu pengetahuan kepada jiwa individu tanpa ada batasan dan ketentuan tertentu. Seperti dalam halnya salah satu hadis di mana terdapat konsep ta'lim, yang artinya dijelaskan bahwasanya orang tua memiliki kewajiban kepada anaknya, yaitu memberikan nama yang baik dan memperindah adab dengan etika atau pendidikannya, mengajarkan tulis-menulis, renang, memanah, memberikan makan atau rezeki dengan makanan yang baik atau halal, dan menikahkannya apabila ia mencapai dewasa, serta menemukan calon pendamping hidup. Hadis riwayat Al-Hakim
dan Al-Baihaqi. Konsep pendidikan selanjutnya adalah ta'dib, yang biasa diartikan dengan mendidik, yang berasal dari kata adab atau bersangkutan dengan sopan santun, akhlak, moral, etika. Berikut hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Ali radhiyallahu anhu menjadi dasar penting terhadap pendidikan Al-Quran untuk anak, bahwa Rasulullah bersabda, didiklah anak-anakmu dengan 3 hal. Yang pertama, mencintai nabimu. Yang kedua, mencintai keluarga nabi. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Maka sesungguhnya yang membaca Al-Quran berada dalam naungannya bersama dengan para nabi dan orang-orang yang mulia. Perkataan adab biasanya dikaitkan dengan kemuliaan dan ketinggian pribadi seseorang. Konsep ta'dib menjadi penting dalam pendidikan karena semakin banyaknya atau terlihat keruntuhan akhlak seorang muslim dikarenakan bukan tidak memiliki ilmu pengetahuan, melainkan mereka kehilangan moral sehingga melakukan tindak kejahatan seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dan hal lain yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sedang menempuh proses pendidikan, sehingga bertambahnya ilmu pengetahuan tidak ada kaitannya dengan meningkatnya moral seseorang tersebut. Yang terakhir adalah konsep pendidikan Islam perspektif hadis, yaitu tadris, yang memiliki arti pengajaran adalah upaya menyiapkan mutadarris atau murid agar dapat membaca, mempelajari, serta mengkaji sendiri dengan cara mudarris atau guru membacakan, menyebutkan berulang-ulang, mendiskusikan, mengungkapkan dan menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya sehingga mutadaris atau murid mengetahui, memahami, mengerti dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan mencari ridha Allah. Guru adalah orang yang berusaha mencerdaskan peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan dan memberantas kebodohan serta melatih keterampilan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga tadris yang bermakna pengajaran itu lebih fokus, terlihat mengarah kepada aspek kognitif. Sekian dari kami penjelasan materi kelompok hadis tarbawi tentang konsep pendidikan Islam perspektif hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.